الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illa anta Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang kita terima pada pagi hari ini, terutama nikmat dibangunkan kembali kita pada pagi hari ini, dan dengan begitu kita bisa mengisi kegiatan kita pada pagi hari ini dan bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita menimba ilmu, menambah wawasan kita tentang keagamaan kita. Insya Allah itu semua menjadikan meningkatnya iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Salawat dan salam pun marilah kita sanjungkan kepada Nabi Alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah yaumil akhir kita ada di dalam syafaat beliau. Jemaah yang berbahagia, alhamdulillah di tahun baru ini, Masya Allah, semangat baru. harus. Ustadznya juga masih muda. Masya Allah, Masya Allah. Pak Wardi juga masih muda kok. Insya Allah kita mendapatkan semangat baru untuk kita mengisi kegiatan kita pada pagi ini dan Amin. sampai akhir-akhir nanti akan ke depannya. Amin. Kemudian tema kita pada pagi hari ini adalah bakti dulu, berkah kemudian. Jadi kita diusahakan untuk berbakti dulu. Nah. Tapi bakti bagaimana, kita tunggu ininya pencerahannya dari Pak Ustadz. Insya Allah. Nah, baiklah, untuk itu jamaah yang masih di belakang sesudah sholat sunat, mari berkumpul di depan sini dengan Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita dapat semangatnya dengan Pak Ustadz. Harus dong. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita siapkan diri kita dengarkan ceramah kita pada pagi ini oleh Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz kami silahkan. Masya Allah, masih banyak jazakallah khair Pak Wardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Masya Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti Pak Muwardi bilang tadi, kita masih dikasih bangun hari ini. Ada nggak Bu orang Pak yang nggak bangun lagi hari ini? Ada ya, ada. Niatnya pagi-pagi udah mau ke Al-Azhar, udah mau main sepeda, udah mau Car Free Day, nggak Allah kasih bangun. Tahu-tahu ada bendera kuning aja depan rumahnya. Dan ketika Allah bangunkan dan kita isi dengan amal soleh, Masya Allah, nikmat. Karena banyak orang-orang yang lebih milih sibuk di jalan aspal dibandingkan di karpet masjid jam segini nih, ya enggak? Iya. Makanya nikmat harus kita syukurin. Nikmat cahaya matahari yang masuk ke masjid, Masya Allah. Bisa bayangin Bu, nggak ada matahari Bu? Nggak bisa. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, idola kita, teladan kita satu-satunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari kebodohan, gelapnya kebodohan, gelap, menuju terangnya cahaya ilahi. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita bahas apa Pak Haji? Bakti dulu, berkah kemudian. Apa sih kira-kira? Karena anak tanya dulu, kita tahu kalau kita hidup buat apa? Buat apa? Buat beribadah, ya kan? Apa kaitannya antara bakti dan berkah? Nah, ternyata bakti kepada orang tua Bu disebutkan setelah perintah bertauhid, setelah perintah menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan segala suatu apapun. Jadi kalau kita urutin prioritasnya, prioritas nomor 2. Pertama, kita menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan segala suatu apapun. Dan yang kedua,
perintah berbakti kepada orang tua. Bisa dibayangin nggak? Pagi-pagi nih masih seger kan? Masih bisa bayangin ya? Kalau pertama tuh menyembah Allah, keduanya tuh bakti sama orang tua. Berarti kita ngomong ibadah-ibadah level tertinggi nih. Karena Allah katakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Tuh, pertama Allah perintahkan menyembah Allah, kedua berbuat baiklah sama orang tua. Jadi pembahasan berbakti kepada orang tua adalah pembahasan yang terpenting nomor 2 setelah perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kita bahas sesuatu yang penting, Bu, bukan receh ini. Bosan Ustaz, waktu orang tua dulu yang dibahas. Enggak. Ketika kita sadar keutamaan bakti sama orang tua, seakan-akan yang lain jadi nggak penting. Ada orang-orang, wah, Anda mesti sedekah nih, tapi orang tuanya buat sehari-hari nggak ada uang. Dia sibuk sedekah ke yayasan ini, yayasan itu, foto sambil megang plakat, sedekah berapa miliar. Orang tuanya, mah, Dek, ibu lagi habis nih, kulkas nggak ada isinya, nggak ada mau Ramadan lagi katanya. Di mana posisi kita? Itu dalil yang pertama, dalil perintah bakti kepada orang tua. Yang kedua, banyak, Bu, dalil tentang perintah bakti kita kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Ini surat An-Nisa ayat 36. Boleh ditulis nomor suratnya dulu, nanti dicari, ditulis lagi, dibaca, dihafalin, biar lebih ngeresep gitu loh. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun, dan berbuat baik kepada orang tua. Lagi-lagi di dalil yang kedua Allah tepatkan lagi, setelah perintah bertauhid kepada Allah, Allah tetapkan bakti sama orang tua. Selanjutnya di Quran surat Al-An'am ayat 151, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Masih apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan, katakanlah, marilah kubacakan apa-apa yang aku haramkan, yaitu janganlah kau mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan seperti itu, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ustaz, ada Ustaz yang lebih baik daripada bakti sama orang tua? Ada yang bilang itu, jihad fisabilillah katanya dia. Kok bisa? Anda tanya. Iya, kan jihad itu kan bawa diri, bawa harta, bawa waktu, habis tiga-tiganya Ustaz, kata dia begitu. Ternyata enggak. Walaupun jihad di jalan Allah enggak lebih utama dibandingkan bakti kepada orang tua. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW. Karena pernah suatu saat ada sahabat yang ingin berjihad di jalan Allah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, ahai walidak, apakah masih hidup orang tuamu? Qala na'am. Lalu dia mengatakan, iya masih hidup. Qala fafihim fajahid, maka pada mereka tuh, maka berjihadlah, berjuanglah, berbaktilah pada mereka. Ada orang udah siap mau jihad nih, kata Rasulullah SAW, apa orang tua masih hidup? Masih. Udah jihad, baktilah sama orang tua. Secara logika seharusnya lebih gampang bakti ya, karena nggak ada resiko kematian. Nggak mungkin orang tua kita mau bunuh kita. Beda sama jihad, bisa tahu-tahu ada tombak aja, nancep, gimana Bu?
tiba-tiba kakinya ditebas sama pedang. Tapi enggak, Allah katakan, Rasulullah SAW mengatakan enggak, bakti sama orang tua lebih utama. Kita kalau manusia maunya keutamaan ya, maunya yang paling tinggi levelnya biasanya kan. Kalau punya rumah ya kalau bisa deket Al-Azhar, kenapa harus di daerah yang jauh gitu. Kalau punya mobil, kalau bisa yang mahal, kenapa mesti yang murah. Tapi kenapa kalau perkara ibadah ya minimal Ustaz, ya paling enggak sholat, ya paling baca Quran 1 ayat, ya bakti sih sama orang tua transfer 50.000 sebulan, ya minimal Ustaz, daripada enggak. Ketika minimal dibandingkan yang enggak ya sangat jelas, tapi ketika minimal dibandingkan dengan orang-orang yang semangat mengerjakan kebaikan, rugi. Bahkan bukan cuma itu, dikatakan tidak akan masuk surga orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat An-Nasai, dikatakan la yadkhulul jannah mannan. Siapa manan? Orang-orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Wala'akun. Nah, wala'akun siapa? Uquq ini orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Wala mudminu khamrin, dan orang-orang yang minum khamr alias miras alias narkoba. Jadi nggak akan masuk surga tuh orang-orang yang durhaka sama orang tua. Dan durhaka juga ya Pak, Bu, membuat seseorang itu dia apa? Sengsara di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat udah jelas tadi dikatakan nggak akan masuk surga. Memang di akhirat kalau selain surga ada yang lain? Ada yang lain nggak? Neraka doang. Ada lagi yang lain selain neraka? Nggak ada. Ujungnya itu cuma surga dan neraka. Kalau dikatakan tidak masuk surga berarti masuk neraka. Dan ternyata sengsaranya bukan cuma di akhirat orang-orang yang durhaka sama orang tua. Di dunia juga sengsara walaupun casingnya sukses. Casing ya, Anda bicara casing. Sengsara. Kalau orang banyak duit tapi hatinya sempit, bahagia nggak? Sengsara nggak dia? Sengsara. Jadi nggak jaminan lihat orang naik mobil mewah, rumahnya di Pondok Indah, nggak sengsara tuh nggak jaminan Pak. Jangan mikir orang yang kaya itu nggak sengsara. Banyak orang-orang yang kaya yang sengsara itu. Apalagi orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang jauh dari majelis ilmu. Rugi nggak kalau kita jauh dari majelis ilmu? Rugi. Di sini kita mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Dulu Bu, ulama zaman dulu itu dari satu hadis jalan kaki sebulan. Kita naik MRT paling 2 menit, Lebak Bulus Grab, hop on, ya kan? Al-Azhar, udah sampai. Betapa mudahnya kita belajar, tapi yang berat apa? Kemauan. Berat kaki melangkah tuh. Kalau pakai baju olahraga, set. Mau ke kajian, aduh, mau pakai jilbab aja, berantem dulu di kaca tuh. Lihat telepon, ya si dia lagi nelpon ngajak kajian nih pasti nih. Jangan. Anda mau share nggak ya nih info kajian? Nanti dibilang soalim lagi, share Bu, bismillah. Yang bilang soalim tuh sabarin aja, insya Allah ada pahalanya. Ya kan? Sabar, ngajak anak-anak kemari, masya Allah. Semoga Allah jadikan anak-anak yang soleh apa ya? Iya, harus dibiasain. Datang di majelis ilmu tuh jangan kita doang, ajak anak, ajak istri, ajak mertua. Kita kan mau masuk surga sama-sama ya kan? Ya enggak?
Ada yang nggak mau masuk surga? Angkat tangan. Nggak ada, Ustaz. Mau masuk surga semua. Ajak. Surga yang seluas langit dan bumi, Bu. Masa mau masuk sendiri? Makanya di sini dikatakan, Rasulullah SAW mengatakan, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fil dunya. Ada dua perbuatan dosa yang Allah tetapkan, Allah cepatkan azabnya, siksanya. Mu'ajjalani itu disegerakan fil dunya, di dunia. Al-baghi wal uquq. Baghi itu berbuat zalim, dan uquq, apa tadi uquq? Durhaka. Jadi bahasa Arabnya durhaka uquq, pakai ain dan qaf. Maaf suaranya agak bimbang dikit. Jadi jangan merasa anu fine aja, Ustaz, anu nggak deket sama orang tua, bodoh amat orang tua anu fine aja, anak kerja, ada penghasilan, anak istri sehat. Jangan bangga. Kesengsaraan yang ada baik di hati atau akan Allah segerakan di waktu yang akan datang. Jangan merasa jauh dari orang tua itu bikin bahagia, nggak bakalan, rugi. Lalu bagaimana definisi ihsan? Kan tadi dikatakan wabil walidaini ihsan. Ihsan, al-ihsan itu berasal dari bahasa Arab. Katanya ahsana yuhsinu ihsanan. Jadi berbuat baik ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua, yaitu menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, yang utama berhak mendapatkan kebaikan itu paling duluan siapa? Orang tua. Dan bila memungkinkan mencegah gangguan, paling utama kita cegah gangguan kepada siapa? Orang tua kita. Pahami ya, ini kaidah umumnya nih. Jadi kalau kita bisa berbuat baik sama manusia ya, tentu yang paling berhak, paling utama, paling nomor satu kita kerjakan kepada orang tua. Contoh-contoh, misalnya punya uang ya, memang kalau kita bicara nafkah anak dan istri wajib, tapi kalau kita punya uang lebih, kasih siapa? Kasih orang tua. Ustaz, kan nggak ada kewajiban kalau orang tua mampu. Memang kita nggak ngomong kewajiban, kita ngomong berbuat baik. Kalau berbuat kewajiban, kalau nggak dikerjain apa? Dosa. Tapi kalau berbuat baik, sebanyak mungkin kita kerjakan. Apa nih kebutuhan orang tua aneh hari ini? Penuhin kulkasnya. Jangan berikan orang tua sesuatu yang kita senengin. Selera kita nggak sama orang tua kita. Anak-anak senengnya ayam chicken. Ayam chicken. Bilang fried chicken aja ayam chicken. Ini ayamnya chicken. Terus orang tua kita beliin fried chicken gitu, ya nggak doyan, biasa makan keredok gitu kan, keredok cuma gado-gado, beliin fried chicken. Jangan mengaku kita sayang sama orang tua kalau kita nggak tahu, nggak kenal. Kita nggak tahu senang makan apa, kita nggak tahu dia senang minum apa, kita nggak tahu dia healingnya ngapain. Orang tua udah tua, kita senangnya healingnya naik kora-kora di Ancol. Orang tua diajar naik kora-kora, pegangan dia, cari gara-gara. Jangan Bu, kesenangan versi dia apa? Oh, dia senangnya lihat kebun anggrek, ajak. Kita yang masih muda senang ke kebun anggrek misalnya, laki-laki nggak senang, tapi disitulah kita berbuat baik, berbakti. Lihat orang tua kita matanya terbinar-binar lebar, Masya Allah, bagus banget ini anggrek. Pagi-pagi udah di taman mini sama ibu nih, ya nggak apa-apa, itu bakti.
bukan naik jet coaster. Ayo mah gimana? Saya mah enak mah. Jantungan ibunya. Bukan gitu. Bisa dipahami ya? Dan juga mencegah gangguan terhadap keduanya. Kalau ada yang mengganggu mereka berdua, kita yang paling depan, Bu. Jangan orang lain kita suruh. Itulah, coba telepon tetangga dulu. Aku nggak bisa ke sana. Jangan kita yang paling depan. Siapa mah? Siapa Pak? Sini aku yang ngadepin. Itu berbakti sama orang tua. Dan durhaka, ukuk, artinya memotong tuh. Jadi ukukul walidain, gangguan yang ditimbulkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pembiaran. Tahu ibunya lantai licin, ibunya lewat situ, diam aja deh. Itu durhaka tuh, Bu. Karena ada kemungkinan jatuh ibunya, bisa jatuh bapaknya. Dan kita bicara struktur tulang orang tua dibandingkan kita yang masih muda lain. Kalau kata para dokter, kalsiumnya udah mulai berkurang. Jadi lebih gampang cedera, lebih mudah patah. Lalu bagaimana? Karena zaman sekarang ya, maaf ya, kadang malah jadi konten biar viral. Ketika Anda pernah lihat tuh, anak laki-laki sama ibunya, ini ibunya juga kerjasama nih demi viral. Jadi saling ngerjain gitu loh, saling ngeprank kalau bahasa zaman sekarang. Ibunya lagi makan, ibunya nggak lihat dimasukin garam banyak banget Pak, ibu ini gitu. Terus habis itu ibunya balas ngerjain anaknya. Subhanallah. Kalau anak-anak kecil melihat perilaku ini, gimana kira-kira? Wah, ini boleh nih dicontoh, kata dia kan. Anak-anak kecil nggak paham, kan luar biasa bahayanya. Makanya bakti sama orang tua itu perihal yang wajib kita pelajari dan kita pahami dan kita terapkan. Dan bukan, makanya ketika Allah tetapkan sebagai ibadah nomor 2 setelah mentauhidkan Allah dan mendapatkan keutamaan yang besar, nanti insya Allah kita sebutkan. Mungkin sampai zuhur ya Pak ya? Enggak ya? Sampai zuhur kita? Enggak. enggak sampai zuhur itu ya. Kalau kita diterapkan sebagai ibadah yang nomor 2, berarti ganjarannya besar. Kalau ganjarannya besar, berarti ujiannya juga besar. Masa mau dapat sesuatu yang besar tapi nggak pakai usaha? Itu mimpi di siang bolong. Perlu berusaha. Bahkan bakti sama orang tua ya Bu, Pak, hukumnya apa? Ada yang bisa tahu nggak? Angkat tangan boleh? Ibu, bakti sama orang tua hukumnya apa? Angkat tangan biar ada hadiahnya loh ini dari panitia, Masya Allah nih. Mana yang angkat tangan siapa? Siapa yang angkat tadi? Yang bilang wajib siapa tadi? Nah, Bapak, nanti Bapak ya. Wahai ukti, kenapa engkau tidak berjilbab? Nah, nggak cocok nih Pak, ini Bapak yang ini aja yang satunya. Ini nanti aja habis kajiannya. Ketika diperintahkan bakti sama orang tua, hukumnya wajib. Ketika bakti itu hukumnya wajib, durhaka berarti hukumnya haram, karena lawannya. Dalilnya Pak, Allah katakan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Nih ada 2 faedah nih. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang kamu nggak tahu, yang kamu nggak punya ilmu, maka janganlah kamu ikuti.
Dan yang kedua, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, ma'rufan. Jadi maksudnya apa? Ketika orang tua kita memerintahkan kita menyekutukan Allah dan kita nggak tahu, bahkan ada yang kita tahu, jangan kita patuhi. Ayo nak, ini ada pohon keramat, kita minta nih sama pohon keramat biar rezeki kita lancar. Anaknya bilang apa sama ibunya? Ada yang bisa jawab nggak, Bu? Nih hadiahnya. Ada hadiahnya, Bu? Angkat tangan dulu. Ada yang tahu nggak? Ibunya nyuruh, ayo nak, ada pohon keramat nih, kita berdoa sama pohon, minta. Apa kata anaknya? Oh, jangan, Bu, syirik. Memang itu perbuatan yang kesyirikan, tapi jangan ibu musyrik nih, jangan. Gawat itu. Kita katakan kata-kata yang baik, Bu. Allah pemilik langit dan bumi, pohon ini makhluknya Allah, kan bisa begitu kan? Jangan ibunya disyirik-syirikin. Gawat nanti. Apa daya pohon ini, apa urusannya ini pohon sama rezeki kita? Bisa kan gitu kan? Jadi kita nggak patuh begitu cara kasih pemahaman ke ibu kita. Terus dikatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, dan pergaulilah keduanya dengan ma'ruf. Ma'ruf itu ulama mengatakan asal kata sesuai urf. Jadi kebaikan sesuai kebiasaan kita. Bila itu dinilai kebaikan, bisa dipahami ya. Jadi misalnya kalau zaman sekarang kebaikan itu misalnya ngisi kulkas, isi kulkasnya setiap bulan. Misalnya kebaikannya itu nganterin ke rumah sakit, misalnya anterin ke rumah sakit. Nah, makanya tadi ada katakan ada dua kaidah penting. Jika ia mengajak berbuat maksiat atau kesyirikan atau kekafiran, tidak boleh kita mematuhi. Karena apa? Itu perintah ibadah kepada orang tua nomor 2 tadi, nomor 2, dan bertentangan dengan perintah yang nomor 1. Dan juga dikatakan la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillahi tabarakallahu ta'ala. Jadi tidak ada ketaatan kepada seluruh makhluk, bahkan jika dia memerintahkan kita untuk apa? Bermaksiat kepada Allah. Tapi ingat, tidak taat itu bukan berarti dari lisan kita keluar kata-kata yang kasar. Kita bisa mengatakan kata-kata nasihat yang baik, yang penuh makna, yang heartbreaking gitu kata-katanya. Jadi membuat dia berpikir. Bukannya kita menghukumi, mengkafirin, mengatakan dia musyrik, tapi malah dia makin jauh dari kita. Kepada orang tua kita, nak beliin bapak miras dong di toko sana. Apa yang kita katakan? Jangan, Pak, kan Allah larang minum khamar. Khamar tuh hukumnya begini. Memang khamar, oh masya Allah, Ustaz, nah, iya alhamdulillah. Bapaknya nggak tahu anaknya Ustaz. Anaknya Ustaz ada bapaknya, Bu, subhanallah. Sabar. Jangan bapak khamar, bapak final, masya Allah, galak betul. Jangan. Nasihatin yang baik, kasih senyum. Pak, memang butuh kesabaran, butuh proses. Beliin rokok di warung, nah, ya kan kejadian-kejadian zaman sekarang tuh. Nasihatin. Apalagi kamu kan udah diterima kerja nih, kata bapaknya, mandi kembang dulu lah biar wangi, bukan biar nanti nambah beruntungnya katanya. Jangan, nggak ada hubungannya mandi kembang, karena rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada semua yang melata di muka bumi kecuali rezekinya Allah udah tetapin. Enggak ada hubungan sama mandi kembang, enggak ada hubungan sama pohon keramat, enggak ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW menghubungkan antara kedurhakaan kepada kedua orang tua dengan berbuat syirik kepada Allah.
Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Rasulullah SAW mengatakan 3 kali, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku kabarkan kalian dengan dosa yang paling besar? Bi akbar itu paling besar, kabair dosa-dosa besar. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mau kami dikabarkan. Apa kata Rasulullah SAW? Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Jadi termasuk dosa paling besar di antara dosa besar. Jadi pahami ya. Jadi kita ngomong bukan perkara sepele nih. Dan seperti yang katakan tadi, kullu junubin yuakhirullahu minha ma yasha illa yaumil qiyamah illa al-bagya wa uququl walidain. Semua dosa-dosa Allah tunda hukumannya hingga hari kiamat kecuali 2, berbuat zalim dan durhaka kepada orang tua. Tuh. Jadi hukuman yang didapatkan di dunia dipercepat, itu salah satu sebabnya durhaka sama orang tua. Dan rugi kita kalau durhaka sama orang tua. Dan berbakti kepada orang tua, ya bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua adalah sifat barizah. Barizah itu apa? Menonjol, sifat menonjol dari para kalangan Nabi alaihissalam. Jadi para Nabi itu sifatnya itu bakti sama orang tua. Contoh Nabi Isa alaihissalam dalam Quran surat Maryam ayat 32. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran sakiyya. Dan Allah memerintahkan aku berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nabi Isa alaihissalam bakti sama ibunya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, berikanlah ampunanmu untukku dan kedua orang tuaku dan semua orang-orang mukmin hingga hari terjadinya hisab. Nih bagus nih Bu, doanya dihafalin. Surat Ibrahim ayat 41. Doa yang mendoakan diri kita, kedua orang tua kita dan semua orang mukmin. Pendek, singkat. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tuh. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kaidahnya semua nabi berbakti pada orang tua mereka. Dan berbakti kepada orang tua adalah syariat yang umum. Jadi syariat dari sebelum-sebelum kita udah begitu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bagaimana? Orang tuanya udah nggak ada, tapi beliau membantu Abu Thalib, ya kan? Menggembala domba untuk dapat tambahan sehari-hari. Abu Thalib siapa? Keluarganya masih, pamannya, ya kan? Saudara kandung abahnya. Jadi jangan dibilang Rasulullah SAW juga nggak bakti sama, ketika dia Rasulullah SAW berbakti juga kepada Abu Thalib dengan membantu mencari nafkah, ikut di perang Fujar, bantuin cari panah, ya kan, untuk dikumpulkan untuk bantuin perang. Itu salah satu bentuk baktinya. Karena itu yang diperintahkan bukan dalam kemaksiatan. Kalau Abu Thalib memerintahkan untuk menyembah berhala baru lain cerita. Wallahu a'lam. Kadang kita, kalau kita nggak tahu keutamaan, kita agak ogah-ogahan. Kita harus dikasih tahu iming-imingnya dulu, baru semangat. Manusia. Dan begitu besar jasa orang-orang tua kita, Bu, Pak, nggak bisa kita tebus
Jadi kalau yang masih punya orang tua tuh disyukurin, alhamdulillah. Kemarin ada yang nanya sama Ana, Ustaz, ibu Ana Ustaz, apa-apa mintanya sama Ana katanya. Nggak ada tuh minta sama adik-adik yang lain. Mintanya sama adik-adik yang lain, kenapa sama Ana terus katanya gitu. Ana bilang sama dia, Bu, pola pikirnya dibalik. Bukan ibunya rugi, ibunya malah beruntung. Kok bisa Ustaz? Iya. Tandanya apa? Tandanya orang tua kita tuh nyaman sama kita. Dia nggak sungkan-sungkan minta sama kita. Dan ketika orang tua minta tolong apapun lah itu, apakah itu bukan kebaikan yang kembali kepada kita? Dan adik kita yang nggak dimintain sama orang tua, rugi nggak dia? Rugi. Karena apa? Dia luput dari kebaikan yang banyak. Karena kita nggak bisa balas jasa-jasa orang tua kita, walaupun kita menyerahkan semua uang kita. Seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melihat seorang menggendong ibunya ketika tawaf tuh. Jadi lagi tawaf di Ka'bah, dia gendong ibunya tuh seseorang. Dan ketika ibunya mau ke sana kemari, diikutin. Terus orang itu bertanya, wahai Ibnu Umar, apakah dengan perbuatanku tadi itu, apakah aku mampu menebus semua kebaikan yang orang tua aku kerjakan? Apa jawaban Ibnu Umar? Lah, kamu tidak bisa menebus kebaikan orang tuamu. Memang kamu telah melakukan kebaikan dan semoga Allah membalasnya. Jadi paham ya, walaupun kita udah gendong nih lagi tawaf Bu, tawaf itu berat Bu, kita sendiri aja berat apalagi gendong. Bawa kursi roda sama gendong nggak sama ya? Nggak sama, walaupun memang berat juga dorong itu, tapi nggak sama. Ada di zaman kita yang masih melakukan orang seperti itu. Pernah lihat nggak? Menggendong ibunya buat tawaf. Kadang kita nuntun ibu kita ke kamar mandi, itu aja nggak mau. Udah lama pergi sendiri. Kan kelihatan tuh kamar mandinya. Malu untuk melakukan itu, apalagi kalau lagi ada teman-temannya. Nah, sini dulu sebentar, sebentar lah Ma. Karena apa? Merasa udah jadi orang sukses, egonya udah terbangun, jabatannya, wah ini kan bintangnya banyak sini, sampai sini Pak, panjang sini, dikerok nih, udah jadi pangkatan tinggi, jenderal atau yang lainnya, merasa hebat depan ibunya yang mulai tua, mulai keriput. Bahkan ada di antara mereka yang tenggelam dalam kesibukan, gemerlap dunia, lupa, nggak tahu kabar ibunya kayak apa, nggak tahu. Padahal HP di tangannya tuh, mau video call gampang. Bahkan ada sepupu Ana berpikir kayaknya lebih cocok dimasukin ke panti jompo deh. Orang tuanya mau dimasukin ke panti jompo, Ana bilang yang bener aja sih, pola pikir dari mana? Ya kan gini loh, daripada dia ini pola pikirnya dia nih, daripada dia di rumah kasihan, kan di panti jompo banyak temen-temennya. Ana bilang ini pola pikir dari mana? Dia butuh kasih sayang kita, bukannya butuh temen. Kalau kesepian salah siapa? Salah kita apa salah temennya? Salah kita, kitanya nggak nemenin. Bu, Pak, masuk panti jompo itu bukan budayanya orang Islam, bukan. Walaupun mau dikasih nama panti jompo muslimah, muslim, karena di sana nanti ada yang bantuin Ustaz. Kalau perlu bantuan panggil sini. Tapi kalau bisa mayoritas kegiatannya kita yang support. Panti jompo lagi. Nanti Ana berpesan, Ana masukin panti jompo aja kalau Ana udah tua. Ya Allah.
Mereka lebih suka seperti itu, nauzubillah. Padahal keutamanya banyak. Pertama, ini amal yang paling utama, Bu, Pak, paling utama. Dari Abdullah bin Mas'ud, sa'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala? Qala as-salatu li waqtiha. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa sih amal yang terbaik, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah sholat pada waktunya, as-sholatu ala waqtiha. Qultu summa ay. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qal birrul walidain, bakti sama orang tua. Qultu summa ay. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Jihadu fi sabilillah nomor 3. Jadi sholat pada waktunya nomor 1, bakti kepada orang tua nomor 2, dan jihad di jalan Allah nomor 3. Ini jangan lupa nih. Jadi bagi kita yang masih suka nunda-nunda sholat, mau dicintai Allah enggak? Kalau mau, sholat pada waktunya. Yang kedua, bakti sama orang tua. Kalau misalnya jihad di jalan Allah belum ada kesempatan, bersabar. Yang dua ini, jangan teriak-teriak di jalan, jihad, jihad. Tapi orang tua, entar lama. Nelpon mulu sih. Coba itu. Salah kan? Salah. Sholat, entar aja start. Waktunya masih panjang. Waktu mungkin masih panjang. Ajal dekat nggak tahu. Diajak sholat maghrib, entar aja start. Mepet isya, biar wudunya sekali. Hemat air katanya. Allahu Akbar. Kita manusia kalau mau cari alasan banyak. Kita paling jago nyiapin alasan tuh, kita paling jago. Tembus aja, alasan apapun tembus. Tapi kita nggak boleh menjadi manusia yang lebih mendahulukan logika kita, alasan kita yang salah dibandingkan dalil yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Yang pertama tadi, amal yang paling utama. Yang kedua, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Nih, ini biasanya senjatanya ibu-ibu bapak-bapak nih. Emak gak ridho ya kalau udah gitu, kalau udah begitu tuh gitu. Tapi kita jadi orang tua juga jangan sembarangan, Bu, Pak. Bentar-bentar ridho, bentar-bentar ridho. Allah gak ridho kalau emak. Iya bener, tapi yang mana dulu? Kalau orang tua memerintahkan maksiat, Allah ridho nggak? Enggak. Jadi bisa dipahami ya. Karena dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dikatakan, qultu ya Rasulullah, ayyul amali aqrabu ila ridwanillah. Amal apa sih yang mendekatkan kepada ridho Allah? Ridwanullah fi ridho walid. Jadi ridhonya Allah pada ridhonya orang tua. Wa ghadabullahi fi ghadabil walid. Jadi marahnya Allah pada marahnya orang tua. Tapi ingat, selama masih dalam syariat ya. Jadi kita jangan pernah berusaha membuat orang tua marah. Memang kita berusaha mencari ridho itu bukan perkara mudah. Tapi kita bisa menyelipkan senyum di wajah ibu kita. Itu udah alhamdulillah, Bu. Apalagi ibu kita atau bapak kita sampai ngomong, alhamdulillah aku ridho sama kamu nak. Masya Allah. Pertahankan tuh, Bu, kondisi itu. Karena nggak semua orang dikasih nikmat seperti itu. Ada orang-orang yang udah nggak ketemu sama orang tuanya, yang dia baru sadar bahwa ketika orang tuanya udah nggak ada, itu ketika orang tuanya udah nggak ada dia baru nyesel. Kenapa aku dulu sibuk dengan teman-temanku? Kenapa dulu aku sibuk dengan pekerjaanku? Ketika dia meletakkan orang tuanya ke dalam liang lahat dan melonggarkan
tua kita nggak akan kembali kalau sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya kita ketika masih ada kita luput, kita biarkan begitu, masih ada kok, tenang aja. Tapi ketika sudah nggak ada, penyesalan itu datang belakangan, Bu. Keutamaan yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, dan ini muttafaqun alaih, man ahabbu an yubsata lahu fi rizqih, siapa di antara kalian yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan diperpanjangkan umurnya, falyasir rahimah, maka jaga hubungan silaturahim. Kok dalilnya silaturahim, Ustaz? Iya. Kenapa? Ketika kita ingin diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, kita diperintahkan menghubungkan, menyambungkan silaturahim. Dan dalam menyambungkan tali silaturahim, yang paling utama siapa mendapatkan kebaikan tersebut? Orang tua, sebelum yang lainnya. Dan ulama mengatakan diperpanjang umurnya, maksudnya ya, ada yang mengatakan bahwa umurnya ditambah, ada yang mengatakan umurnya tetap tapi isinya kebaikan. Ada mau umurnya panjang tapi isinya keburukan? Nggak ada. Makanya jangan sampai kita malah mutus hubungan tali silaturahim sama orang tua. Udah tahu ibunya nggak bisa pakai HP, kesempatan sama dia, yaudah deh mah, aku nggak nelpon, ntar aja kalau aku ada waktu aku kesana. Nggak kesana-sana. Si ibu kalau temennya nelpon, ayo bro, gas, San Mori nih, cakep banget nih mataharinya, gas, jalan. Ibunya nelpon, ayo kita ziarah ke makam ayah. Aduh mah, kan udah pernah tahun lalu. Ketemu ibunya aja nggak mau dia. Aku udah janjian nih mau naik motornya, kok baru beli motor baru nih. Ada Bu orang-orang yang begitu. Ada yang kadang kita lihat di berita, orang tuanya dituntut lah, inilah itulah. Ada anak, jadi bapaknya ninggalin sepetak tanah 1.200 meter kurang lebih. Ibunya mau bangun masjid katanya, memang tanah warisan, dan dia ada jatahnya, anak perempuan ada jatahnya sedikit lah. Kan tanahnya masih ada hartanya yang lain gitu kan. Bisa, kalau warisan itu kan nggak harus satu dibagi rame-rame satu, enggak kan, bisa aja yang ini dibagi buat dia, yang ini buat ini, karena memang hitungannya udah pas, bisa. Enggak tuh, karena di sebelahnya ada tanah suaminya, jadi dia maunya mesti yang itu buat dia, padahal ibunya nggak punya apa-apa lagi kecuali itu yang bisa lagi kesempatan ada pembelinya. Enggak tuh, kalau dihitung pakai rupiah, jatah dia di situ anak perempuan cuma 50 juta Bu, 50 juta. Ini true story Bu, bukan ngarang kan. Dibiarkan ibunya kesusahan, bolak-balik notaris segala macam, sampai nangis-nangis diangkut ibunya. Anaknya, ya habis ini suami sian ibunya. Ada Bu anak perempuan kayak gitu. Makanya kalau punya anak perempuan atau kita anak perempuan harus bisa pahami tuh suami, kasih ngerti maksudnya. Dan kita jadi suami juga Pak, kalau istri pengen ke rumah orang tua ya tahu diri juga, temenin, tunjukin, anak-anak ajak. Kalau kita lagi mau bakti sama orang tua, anak-anak ajak Bu. Anak kita jadi teladan bagi anak-anak kita, daripada kita ngoceh kamu harus bakti sama orang tua, tapi kita nggak pernah ketemu nenek, nggak pernah ketemu kakeknya. Ibaratnya perbuatan sama perkataan beda. Anak-anak juga ragu, ini bapak kok nggak sama omongan sama kelakuan, suruh bakti tapi ngeliat nenek aja nggak pernah. Iya kan?
Dan akhirnya apa? Putus silaturahimnya. Tahu-tahu ibunya udah sakit dan meninggal, nggak bisa apa-apa lagi. Uang 50 juta ya Allah nggak ada artinya dibandingkan kesulitan yang dialami oleh orang tuanya. Dan masih banyak lagi yang lainnya, tapi mungkin kita lanjutkan sesi tanya jawab ya Pak Mardi. Belum? Masih 10 menit lagi, oke. Anda sih nggak masalah kalau mau sampai siang, tapi takutnya nanti ibu-ibu bawa mau tanya malah ini. Yang keempat, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Yang keempat, akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan hadis ini hasan. Al-walidu awsatu abwabul jannah. Orang tua itu pintu surga paling tengah. Fa in syi'ta fa'di' dzalik al-bab aw hifazhu. Jadi orang tua itu pintu surga paling tengah. Anda tanya, kalau rumah yang pintunya paling tengah biasanya paling apa? Paling bagus, paling gampang dimasukin seharusnya. Tapi dikatakan kalian bisa sia-siakan pintu itu dan kalian bisa juga menjaganya, terserah kalian maksudnya. Ketika dikatakan pintu surga paling tengah, kita bisa nyanyain dan kita bisa juga menjaganya. Ibaratnya kita ini orang yang lapar dan di depan ada dapur yang penuh dengan makanan. Orang yang durhaka kuncinya diapain? Dibuang. Karena pintunya paling tengah, pintu surga paling tengah. Kita lapar pengen makan, dapur penuh makanan, pintunya kuncinya buang aja lah, rugi. Dari satu hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Jahimah, pernah dia datang kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah aratu an agzu wa qad ji'tu astasyir. Jadi dia ini datang ke Rasulullah SAW, dia ini pengen ikut perang nih, Muawiyah, tapi dia berkonsultasi dulu sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini ingin mengikut perang, tapi sebelumnya aku konsultasi dulu sama Rasulullah SAW. Faqala hal laka min apakah kamu masih punya ibu? Ditanya sama Rasulullah SAW, bukan ditanya apa kamu punya kendaraan perang apa, kamu bawa harta apa, kamu bisa keahlian apa. Enggak ditanya itu. Ditanya hal laka min apakah kamu punya ibu? Qala na'am. Rasulullah SAW mengatakan qal fazamha fa inna jannah tahta rijlaiha. Nah ini juga senjatanya ibu-ibu bapak-bapak nih. Maka temani mereka, sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki. Apa yang dimaksud di bawah telapak kaki? Apa benar-benar surga di bawah telapak kaki? Secara bahasa gitu, secara pemahaman ahlu zahir gitu? Enggak. Maksudnya apa? Kan kadang kita temukan orang-orang yang ngapain, Bu? Sujud-sujud ya, kaki ibunya, bapak-bapak sungkem sampai kaki ada, Bu. Anda nemuin orang, jadi dia itu, Anda ceritain nih, ibu Anda yang cerita, dia bakti sama orang tua. Oh iya masa? Anda tanya gitu. Iya. Jadi apa? Kaki ibunya dicuci, air cuciannya diminum. Anda apa? Ya kan nggak kayak gitu, mana bilang gitu. Bakti sama orang tua bukan seperti itu, sampai sujud-sujud sampai air cucian kaki ibunya diminum. Enggak. Tapi bagaimana kita berbuat kebaikan sama orang tua, mendahulukan mereka di atas segalanya, dibandingkan istri, dibandingkan anak-anak. Karena kita hidup di zaman orang lebih cinta sama istri, lebih cinta sama anak dibandingkan sama orang tua. Anak minta istri, "Pak, jalan-jalan ke Turki, ayo beli tiketnya."
Ibunya, tolong beliin tiket kereta yang lansia di Gambir. Aduh, janganlah, habis duitku. Anak-anak, oh ini mau bayar uang pangkal berapa puluh juta, bismillah, ada bapak kerja. Tapi ketika ibunya minta pengen betulin pompa, gak ada uangnya. Nanti dia tunggu gajian bulan depan. Rugi. Orang tua ya Pak, Bu, kalau bisa dia nggak ngerepotin kita. Iya kan? Setuju nggak semua? Iya kan? Ibu pernah nggak pengen ngerepotin anaknya? Nggak pernah. Jadi jangan berpikir kalau orang tua itu kerjanya ngerepotin aja, bukan. Nggak apa-apa kok, dia nggak kerepotan. Salah kita mikir gitu. Orang tua kita nggak bakal pengen ngerepotin kita. Kalau bisa dikerjain sendiri, kerjain sendiri. Ada yang di sini diantarin sama anaknya, Bu? Ada? Hah? Mana anaknya? Mana kasih hadiah nih? Nah itu anaknya. Nah ini buat Mbak ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang datang sama orang tuanya, Masya Allah. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Andai hidayah bisa aku beli, akan aku beli berkeranjang-keranjang dan aku bagikan pada orang-orang yang aku sayangi. Dan sudah sepatutnya. Siapa yang paling kita sayangin? Orang tua. Mantan istri ada banyak, mantan orang tua nggak ada, Mas. Nggak ada. Jangan cari mantan orang tua. Dan ulama mengatakan salah satu bentuk bakti orang kepada orang tua yang terbaik apa? Menjadi pintu hidayah bagi orang tua. Dengan mengajak orang tua datang ke majelis ilmu, gandeng tuh ibunya, bapaknya. Biarpun pakai jilbabnya, ibunya masih pakai zaman dulu tuh yang ya ibu tahu lah, ya kan? Apa sih baju Jawa dulu tuh masih ada loh, kebaya. Anda masih ketemu orang-orang tua yang masih pakai kebaya, Bu. Masih kerudungnya yang bening segala macam masih ada. Sabar, semoga jadi pintu hidayah buat mereka. Bapak kita ajak, masih ada nggak bapak yang pakai baju metal? Udah nggak ada kali ya. Sabar. Ketika datang di sini bapak, iya ya alhamdulillah, oh, senang bapak sekarang bapak yang belajar tauhid dan ini bapak yang lebih sering ke masjid. Itu bakti kita yang paling utama tuh, mengajak orang tua kita mengenal Allah. Itu bakti kita. Kalau cuma ngajak jalan-jalan, orang kafir juga begitu. Kita ingin mengajak orang tua kita masuk surga, Bu. Dan ini bukan perkara mudah. Masuk surga aja kita aja berat, apalagi ngajak orang tua yang mereka lebih hidup duluan daripada kita, ya. Walaupun pengetahuan kita lebih banyak, kita harus pilih tentang agama, maksud Anda, kita harus pilih kata-kata yang baik yang kita sampaikan kepada mereka dan memudahkan mereka untuk menerima hidayah dari Allah. Hidayah bukan milik kita. Nanti pas giliran ibunya udah pakai jilbab, ibunya udah rapi, sering ke kajian, tuh kan gua yang ngajak. Apalagi itu malah gak ada pahalanya, rugi. Iya kan? Jangan ajak orang tua kita. Jangan cuma pikirannya, wah akhir tahun nih healing sama suami sama anak, ibu mah terserah mau di rumah. Jangan, ajak terus. Walaupun kita nggak suka tapi itu kebaikan, semakin kita nggak suka tapi itu kebaikan yang besar, gas aja bismillah. Dan rasakan insya Allah keberkahan dari Allah akan turun. Ketika orang tua kita mengatakan, aku ridho sama kamu, nak, Allah buka langit, keberkahan turun tuh, Bu. Yakin semua Allah akan kasih jalannya. Yakin aja. Makanya rugi kita kalau kita nggak mau bakti sama orang tua tuh rugi. Dan baktinya bukan cium-cium kaki atau cuci air kakinya diminum, bukan. Maaf, kadang ada tradisi kan begitu ya.
Kalau mau nikah apa sujud-sujud, kita nggak boleh sujud sama manusia. Kita hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu. Cukup. Anda tutup nih, terakhir nih, semoga bisa meninggalkan kesan yang baik kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada kisah bakti seorang ulama, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia terkenal sangat bakti sama ibunya. Tapi suatu saat ada orang yang mengatakan kepada dia, kita tahu engkau adalah orang yang paling bakti sama ibumu, tapi kami kok nggak pernah lihat kamu makan sama ibumu. Jadi dia terkenal bakti, tapi orang-orang teman-temannya nggak pernah lihat dia lagi sama orang tuanya, dia ikut makan bareng sama orang tuanya, dia nggak pernah lihat. Dalam kitab Uyunul Akhyar karya Ibnu Qutaibah dikatakan bahwa apa kata Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya apa? Cucunya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, aku takut kalau tanganku mengambil makanan, aku takut kalau aku mengambil makanan yang kau sudah dilirik sama ibuku, lalu aku mengambilnya dari ibuku, aku mendurhakan ibuku. Jadi kalau lagi makan bareng, dia takut ngambil makanan, terus ibunya lihat, dia takut itu bentuk durhakanya dia sama orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Ibu datang, simpan makanan, nanti habis. Kapan sih ayah pulang nginep mulu? Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang itu, nauzubillah. Makanya kita jadikan momen ini, pagi ini, insya Allah, kalau yang belum, ayo kita perbaiki. Tapi kalau yang sudah, bismillah, pertahankan. Ini bukan perkara yang mudah, tapi ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawabnya. Pak Mardi, silakan. Barakallahu fiik. Baiklah, kajian kita sudah sesuai dengan jadwal waktu. Kita kembali kepada pertanyaan. Jadi waktu kita adalah saling tanya jawab kepada Pak Ustadz. Pada kesempatan ini silahkan untuk bertanya sesuatu yang belum dipahami. Ini ada satu pertanyaan dari Bapak dan Ibu-ibu siapkan pertanyaannya. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, batasan bakti kepada orang tua ini untuk laki-laki sampai kapan, untuk perempuan sampai kapan? Seperti itu aja Pak Ustadz. Nah, sampai kapan batasan kita bakti kepada orang tua untuk laki-laki dan perempuan? Sampai kapan Bu, Pak? Sampai akhir hayat kita, karena ini ibadah. Dan dikatakan harta anak Pak, yang laki ya, laki-laki itu harta kita, harta orang tua kita. Bahkan dalam hukum syariat Islam ada namanya kisos Bu. Kisos tuh dihukum pancung, dibunuh lah ya. Jadi kalau misalnya seorang bapak menyebabkan anaknya mati, ini kita bicara syariat Islam ya, tidak ada kisos, cuma ada dia. Kalau yang lain ada kisos. Kenapa orang tua nggak ada kisos? Karena para ulama mengatakan karena orang tua itu penyebab anaknya ada, makanya nggak ada itu. Betapa indahnya syariat Islam. Dan kita anak laki, kita sampai akhir hayat kita. Jangan jadi anak laki-laki yang cemen, nurut sama istri, saking nurutnya istrinya bilang apa, istrinya suruh ngusir, ibunya dikasih sama dia. Anak-anak kan kita makin gede Mas, ibu kayaknya nggak bisa tinggal sini lagi, udah ini aja, tinggal di luar aja, ntar kamar anak-anak biar tambah lebar. Ada yang ngusir. Anda juga katakan, bagaimana yang perempuan?
Memang ketika menikah, ibu-ibu pahami ya, buat yang anak perempuan juga, yang punya anak perempuan, memang anak perempuan ketika menikah dia harus lebih bakti atau lebih nurut sama suami, tapi bukan berarti dia jadi durhaka ya. Dia tetap bisa bakti sama orang tua dengan menjadi muslimah yang smart. Dia jelasin ke suaminya, bukan dengan dalil, karena dengan lemah lembut kasih sayang suami menurut. Mas, aku kangen deh sama ibuku, aku main kesana ya sebentar ya. Iya, pasti iya. Dan memang kalau kita memang jadi istri yang baik. Tapi kalau misalnya Mas, dalilnya begini, didalilin suaminya. Anak punya teman, suami istri saling ngasih dalil. Karena belajar agama dua-duanya. Mana ada sakinah begitu. Mas, kamu nggak boleh begini, nih dalil jebret, ini videonya Ustadz ngomong, balik lagi, nih videonya Ustadz lihat, nggak gitu caranya. Ketika kita saling sayang tuh makin dekat sama Allah gitu loh, dan suami istri itu makin dekat, bukannya makin jauh, makin didalilin salah. Dan anak perempuan terus sampai aja ngomong sama suaminya. Kadang kan gitu, ketika maaf nih mah, aku nggak bisa datang, nggak ada izin suami. Ya bisa-bisanya dia aja, bisa aja dia nggak minta izin, bisa aja dia bikin alasan mengantar anak sekolah, bisa aja ya, macam-macam lah. Tapi ketika kita paham bakti sama orang tua nih ibadah amalannya paling utama, rugi kita kalau skip. Ya, jadi ibadah bakti sama orang tua sampai ajal. Dan ketika kita orang tua makin tua, makin mudah apa makin sulit baktinya? Ada yang bilang makin mudah, makin sulit. Makin kayak anak kecil kadang-kadang, maaf ya, maunya sendiri, menang sendiri. Bisa nih mah gini, enggak, ya wes, nggak apa-apa. Yang penting dia seneng, ya kan? Rugi kita. Anda punya sepupu, Anda datang ke rumahnya, ibunya udah berbaring di ranjang. Anda tahu udah kayak 3 bulan lah berbaring di ranjang, masih ngobrol masih. Anda curiga nih, ini Umi antum sholat nggak? Anda tanya sama anaknya, enggak. Kenapa nggak sholat? Anda tanya. Ya dia kan nggak bisa wudhu ke kamar mandi. Lah, yang nggak bisa ke kamar mandi ya kau lah yang wudhuin, bawain ember kayak apa kayak. Dia anak laki teman anak. Ya bukan berarti dia nggak bisa wudhu. Iya kan? Itulah makanya ketika kita jadi seorang laki-laki menikah, nanti ada istri kita bisa bantuin ibu mertua atau apa, misalnya bapak misalnya bapak mertua kita bisa bantu ngurusin kan gitu kan, bisa bantu. Karena kan misalnya perlu gendong, kalau ada suami, makanya Islam tuh Masya Allah mensyariatkan nikah, punya anak, itu semua demi kebaikan kita. Jadi jangan merasa ana fine aja kok jadi wanita karir, kerjanya bolak-balik Singapura, Indonesia, dari perwakilan. Jangan, enggak. Nanti pas tua siapa yang mengurusin? Kita nggak pernah ngedidik, nggak punya anak, rugi kita. Dan ajak bu anak-anaknya, jangan bangga kalau punya anak S3 di Amerika, S3 di Eropa, jangan bangga. Tapi ketika dia baca Quran nggak bisa, bakti sama orang tua apalagi. Ana pernah ziarah berapa kali, teman-teman ana tinggi-tinggi jabatannya. Ketika datang ke sana, ana masuk ke dalam, ya ana ketemu ibunya, ana kenal segala macam. Ana ngomong, ini mana anak-anak di luar lagi ketawa-ketiwi sama teman-temannya reuni. Kan datang biasanya kan teman-temannya anaknya ininya di luar, bapaknya terbujur kaku di, yang sholatin siapa? Entar gampang lah Ustadz. Kita pengen kalau kita meninggal yang sholatin siapa bu? Anak kita. Kita nggak butuh transferan. Anak kita yang ngangkat ke liang lahat, anak kita yang kita mau. Yang masukin anak kita. Dan kita perlu sedekah jariah, ya kan? Kita perlu anak-anak yang soleh, karena
kata Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata insanu in qata amalu illa min salasin." Jika meninggal anak manusia, anak Adam, terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, aw ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salih yad'u lahu. Waladin salih yad'u lahu siapa? Anak soleh yang mendoakan dia. Jadi kalau anak gak soleh mendoakan, ya gimana? Yang dikabulin anak yang soleh doanya. Dan kita butuh anak-anak yang soleh. Makanya dari kecil-kecil gini, masya Allah, alhamdulillah. Karena ketika udah mulai besar, udah mulai berat, diajak ke kajian, Anda udah janjian sama teman mau ketemu di mall. Dan ketika anak-anak kita mau, paksa bu. Kalau udah gak bisa gimana Ustaz? Doain, karena Allah lah yang membolak-balikan hati. Ya kan? Mungkin begitu ya Pak ya? Barakallahu fiik. Cukup Pak. Ada yang bertanya lagi? Ibu? Silakan Ibu. Nggak ada. Izin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Kebetulan kemarin saya ada teman sahabat meninggal. Ketika meninggal itu kok saya tuh lihat, mungkin sepengetahuan saya Pak Ustadz, ketika orang tua kita meninggal itu kan karena udah meninggalnya sore, jadi besoknya baru dimakamkan. Tapi kok saya lihat itu anak-anaknya pada pulang semua gitu. Pada apa? Pulang ke rumah masing-masing. Pulang. Iya. Maksud saya itu kan mayat ibunya masih di rumah. Dan itu tinggal malam itu aja ya Pak Ustadz ya. Ini menurut Pak Ustadz gimana kita sebagai anak, kok ibu kita sudah jadi mayat tapi kok kita malah pulang meninggalkan si mayat itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, ya itulah. Itu makasih Bu, jazakallahu khair. Memang realitanya seperti itu zaman sekarang. Syariat maaf ya. Jadi syariat Islam itu ketika meninggal harusnya apa? Disegerakan. Memang tidak ada syariat harus nunggu anak si ini datang dari Amerika beli tiket masih dua hari lagi gitu kan? Nggak ada. Biar melihat mukanya yang terakhir kali, siapa yang melihat? Orang tuanya ngelihat apa anaknya ngelihat? Nah, itu ngutamain kepentingan anak apa kepentingan orang tua tuh? Hah? Anak. Harusnya orang tuanya harusnya apa? Disegerakan. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah para ulama, para sahabat itu meninggal langsung dimakamin Bu. Gak pakai, kalau di sini kadang kan nunggu 2 hari dikasih kamper sampai yang gede-gede segede gini. Enggak seperti itu. Nunggu anaknya Pak Ustadz masih 2 hari nggak dapet tiket. Buat apa? Biar anaknya bisa lihat betapa ruginya itu anak ngelihat ketika ibunya sudah terbujur kaku. Ketika masih hidup ngapain dia? Nggak mau ngelihat. Terus kalau ngelihat terakhir buat apa? Terus faedahnya buat dia? Oh biar bisa dikenang-kenang gitu? Enggak. Apalagi tadi ibu bercerita, bukannya malah dimakamin yang sesuai syariat segera, malah ditinggalin pulang. Makanya takziah itu kan sebenarnya kan takziah itu buat apa? Menghibur siapa? Menghibur yang ditinggalkan ya. Jadi nanti ada siapa keluarga atau teman datang menghibur bawa makanan, terus dihibur terus pulang. Bukan nunggu di situ numpang makan, bukan. Atau ayo kita kirimin apa? Bunga. Pernah tetangga anak dulu ada yang meninggal bapaknya, itu bunga Bu, nutupin pagar tetangga sampai 200 meter. Apakah bunga itu menunjukkan kasih sayang? Enggak. Mahal kan bunganya itu ya? Iya, 1 jutaan kalau nggak salah sekarang. Dan tetangga itu kalau mau keluarin mobil gimana? Dia harus tangannya keluarin dulu dari pagar, geserin itu, baru pagar rumahnya. Zalim gak kita sama tetangga yang mau keluar masuk rumahnya? Apa bangga kita dengan banyaknya bunga? Enggak, kita butuh doa. Mendingan kalau kita emang ada budget, udah sedekahin. Sebenarnya masih ada banyak lagi nih
bagaimana bakti sama orang tua yang udah meninggal dan yang lainnya. Mudah-mudahan insya Allah lain waktu kita bisa bahas lagi. Ada lagi pertanyaan lagi mungkin? Silakan Mbak. Ada yang tanya lagi Mbak? Bisa kan? Bisa agak maju sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, saya punya tante. Tante saya itu menikah dengan orang Bali yang beragama Hindu. Tantenya Islam? Tante saya Islam. Saat menikah itu mereka menikah di KUA, tetapi setelah di KUA berapa hari kemudian mereka menikah secara Bali, berarti kan Hindu dong. Terus anak-anaknya nomor 1, nomor 2 itu ikut agama ayahnya, Subhanallah, Hindu. Anak yang nomor 3 itu tadinya Islam, tetapi akhirnya menikah dengan orang Cina Bali, akhirnya Konghucu. Tante saya ini sekarang sendiri, istilahnya kan Islam berarti sendiri. Nah itu bagaimana ya Ustadz nanti kalau tante saya meninggal itu untuk doa-doa itu gimana gitu terhadap anaknya kepada orang tua gitu. Dan saya sih pernah ngasih tahu tante saya masalah waktu sebelum anaknya menikah yang nomor 3 itu, bahwa masih pendekatan gitu lebih baik jangan diteruskan untuk menjalin hubungan dengan yang orang Cina Bali itu gitu. Tapi tante saya hanya beranggapan seperti ini, bahwa semua agama itu baik. Dan terus tantenya laki-laki itu juga ada yang mualaf, tapi kenyataannya sepupu saya sendiri itu malah menjadi Konghucu gitu loh. Itu gimana ya Ustadz untuk tante saya sendiri? Apanya? Gimana apanya nih? Nanti kalau tante saya meninggal nggak ada yang mendoakan itu tuh gimana ya? Nah makanya. Terima kasih Ustadz. Nah Ibu, Masya Allah. Nah inilah realita juga. Makanya penting bagi kita sebagai bapak ya, sebagai ibu untuk menjaga anak kita menikah dengan orang Islam. Karena apa? Maslahatnya besar dan mudaratnya besar. Ketika menganggap bahwa semua agamanya baik, semua agama baik, benar gak? Salah. Inna indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah cuma Islam. Dan baik ya, itu baru pertama agama. Kita bahas dulu nih, kita bantah dulu di syubhatnya. Dan baik menurut siapa? Menurut yang menciptakan langit dan bumi atau menurut manusia? Manusia. Dan kalau menurut manusia yang satu dan yang lainnya sama apa enggak? Enggak. Kalau pilek ya, ada yang bilang baik minum wedang jahe, ada yang bilang minum air hangat. Ini baiknya lain-lain. Nah itu berarti dipahami ya, semua agama baik itu pemahaman yang salah. Walaupun yang mengatakan profesor, walaupun yang mengatakan kiai, ustadz, syekh. Karena ada orang-orang yang mengaku ulama mengatakan semua agama itu baik, walaupun dia ahli tafsir atau apa. Hati-hati, bisa dipahami ya. Iya, karena kita berhukum dengan dalil, dan dalil itu dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika ini terjadi, ya kan, seharusnya tidak terjadi Bu, karena kita di negara Indonesia ini nggak bisa orang Islam menikah dengan agama lain seharusnya. Tapi wallahu alam kenapa itu bisa terjadi, karena seharusnya tidak ada pengakuan di negara kita. Kan tante kan perempuan kan. Nah kalau alam nggak tahu kenapa bisa terjadi, dan qadarullah terjadi, dan itu sebenarnya suatu musibah ya. Karena apa? Ketika dia menikah dengan orang yang nggak usah sama, itu udah jelas lah sama orang kafir ya, udah jelas hukumnya. Lalu bagaimana kalau dia meninggal? Ya nggak ada faedahnya. Anak-anaknya yang kafir nggak ada faedahnya. Yang bisa bantu paling keluarga tantenya, kakaknya, adiknya, ibunya yang masih Islam.
Bahkan waris itu kalau murtad atau orang bukan Islam nggak diterima, nggak dapat waris. Jadi kalau punya suami kaya terus kafir gitu, terus dia meninggal ngarepin waris, nggak dapat gitu. Jangan bangga punya suami kafir tapi kaya, mendingan kaya tapi soleh, ya kan? Iya dong, Ustaz tahu aja, apalagi ganteng ini, Insya Allah maunya banyak ini. Iya, ya paling bisa bantu itu keluarganya tantenya suruh bertobat deh, karena kerugian yang besar. Itu karena apa Pak, Bu, terjadi? Karena lebih mengikuti hawa nafsu. Dan Allah tetapkan Islam itu demi kebaikan kita. Tantanya misalnya siapalah orang jadi kafir atau orang jadi tambah soleh, nggak ada faedahnya buat Allah. Kita yang dapat manfaat. Dan ketika sudah begini, nanti dia bakal sendirian. Siapa yang mau ngurusin? Bahkan nanti malah yang kadang ada tuh kayak gitu. Jadi ketika nikah dengan Nasrani, dibawanya pas sudah akhir ajalnya, maaf ya, dibawa ke rumah sakit yang Kristen kan, terus di dalam tuh bukan pas udah mau sakaratul maut tuh, bukan dibimbing sama keluarganya, bukan ditalkinin sama keluarganya, tapi ada pendeta di situ, ada ini itu, subhanallah. Ya maaf lah, pokoknya cerita macam-macam lah. Tahu sendiri, rugi kita. Jaga akidah kita, karena kita belum selamat. Kita mesti perlu berjuang sampai ajal menjemput, terus mengisi-ngisi hari-hari kita dengan ibadah, dengan semangat yang menggelora. Kalau kita nggak isi hari-hari kita dengan semangat beribadah yang menggelora, kita isi dengan apa, Bu? Kemalasan minimal ya, hal-hal nggak guna, nauzubillah jatuh ke maksiat. Makanya kita harus semangat untuk beribadah kepada Allah di akhir-akhir sisa hidup kita, gitu. Makanya jangan kasih buka pintu untuk menikahkan anak kita yang perempuan, karena kita kan orang tua laki ya Pak. Ini buat bapak-bapak nih, para bapak-bapak. Kalau punya anak perempuan jangan bermudah-mudahan, ya Ustadz itu memang udah jodoh dari Allah, nikahnya sama orang begitu. Enggak, bapak tuh walinya, bapak bisa ketok palu, enggak jadi nikah dia. Mungkin saat itu dia marah-marah, gerung-gerung, nangis-nangis, biarin. Karena biasanya orang tua lebih tahu maslahat anaknya, karena anaknya bisa jadi kurang paham agama. Kemarin ini cerita benar nih, boleh nggak tambah satu lagi Pak? Sedikit lagi ya. Kan anak jadi pembina mualaf Al Azhar nih, alhamdulillah di bawah. Pernah waktu itu ada masuk Islam orang dari Amerika, dia mualaf karena dia mau nikah. Teman-teman di mualaf center bilang, ya Ustaz, 80% mualaf itu kebanyakan karena pengen nikah sama orang Islam, dia bilang gitu. Oke. Terus anak ngomong sama bapaknya si perempuan nih, yang walinya perempuan, anaknya perempuan udah lama di Amerika, daripada maksiat Ustaz, mendingan dia nikah, lagi pula itu jodohnya. Anak bilang dulu, Pak, Bapak selama ini, anak malah ngegas bapaknya, Pak, Bapak selama ini udah mendidik anak Bapak dalam syariat Islam, dan Bapak mau mengizinkan dia nikah dengan laki-laki yang wudu aja belum bisa. Bukannya anak bilang melarang ya, bukan ya. Memang kemana orang-orang soleh? Emang nggak ada di lingkungan Bapak orang-orang soleh yang bisa ngajarin agama, ya, bisa ngebimbing anak istri. Ini bukannya ada bilang mu'alaf itu nanti buruk, bukan. Tapi kan resikonya terlalu besar. Karena ada beberapa kasus, apa yang terjadi? Akhirnya ya udahlah nikah. Ada ini yang kasus lama, nikah nih. Akhirnya yang laki-laki ya Islam tapi yang nggak sholat, karena dia memang yang penting nikah. Yang perempuan juga karena suaminya begitu, ya udah gitu, tetap Islam yang perempuan. Nah, masalah terjadi ketika anaknya lahir. Ini agama ikut siapa nih? Oke lah, fine, ikut ibunya Islam, tapi nggak sholat karena bapaknya nggak sholat dan nggak ada keinginan untuk belajar agama.
Kadang kita nih bapak ibunya Islam tetap aja kan masih itu kan, apalagi yang begini. Makanya jangan bermudah-mudahan membiarkan, oh dia ini jodohnya Allah, giliran ini bapak bisa jadi wali nih, bapak bisa bilang, nak kamu jangan nikah sama dia, bapak nggak izinin, nggak bakal nikah dia. Nanti tugasnya kita nih kalau punya anak perempuan nih Pak, nyari anak-anak pria-pria soleh buat anak-anak perempuan kita, karena mereka lah yang akan jadi pintu untuk bakti kepada kita juga, yang akan lahir cucu-cucu yang soleh dan soleha. Itu yang kita mau kan, jariah yang selalu mengalir kan. Kalau cuma anak-anak yang memperkira, wah kan di Amerika Ustaz, tinggalnya di apartemen di dekat Madison Square Garden katanya, mahal di sana, kaya, gajinya puluhan ribu dolar. Apalah artinya dolar dibandingkan surga Allah yang Allah berikan buat Khadijah radhiyallahu anha, istana yang dari pasir-pasirnya dari berlian dan permata, Bu. Pernah lihat di Amerika ada rumah istana kayak gitu? Gak ada. Makanya ayo kita orang Islam nih punya agama yang sempurna. Rugi kita kalau kita tidak menjalankan syariat, karena kita yang dapat manfaat paling besar ketika kita menjalankan syariat. Wallahu a'lam. Kan gitu ya? Cukup ya semua Bapak Ibu semua. Ya alhamdulillah apa yang dipaparkan tadi, mudah-mudahan bakti dulu, berkah kemudian. Karena kita baktinya itu ada dalilnya Al-Quran, dan berkahnya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan ini semua dapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan manfaatnya bagi kita semua. Amin. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kalau ada kajian ini mungkin dibawa anak-anak dan saudara. Iya. Karena ajak kita udah sepuh semua kelihatannya ini. Jadi iya. pengalaman ini sudah dapat dipahami oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Iya. Tapi kita ambil hikmahnya di sini bahwa kita telah memasuki usia senja, tapi kita ada generasi yang akan kita bina kebukannya. Kebetulan ya Ustadz kita ini ya masih ibarat masih muda, masih semangat, udah tuanya. Cara penyampaiannya pun gaya anak muda. Jadi kita yang udah sepuh-sepuh ini udah ini, ya mudah-mudahan nanti insya Allah kalau ketemu lagi di tempat lain waktu, kita bisa membawa anak-anak kita dan saudara kita. Iya dong. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan baik dengan Ustadz kita, dan kita doakan juga mudah-mudahan Ustadz kita diberikan kesehatan. Amin, amin ya Rabb, amin. Dan selalu ada di jalan Allah Subhanahu. Amin, Allahumma amin. Demikianlah kajian kita pada pagi ini. Insya Allah lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Mari kita tutup kaji kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Maaf,